Oke, baiklah, selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore kita yang ada di Amerika. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa ketemu lagi. Pelajaran yang akan kita bawakan buat kita sendiri satu hal yang membuat kita excited. Kenapa excited? Karena nanti kalian lihat sendiri mengenai Wahyu 18. Dan kita akan lanjutkan, tunggu ya, sebelum kita lanjutkan, kita mau coba share screen sedikit. Apa kalian bisa lihat ini? Saya punya share screen, dia punya Bisa gambar. Joy. Bisa ya? Oke, jadi kan kita lagi bahas mengenai kecurahan Roh Kudus tanpa batas, Wahyu 18. Karena kita tahu setan akan melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadi waktu Wahyu 18, malaikat Wahyu 18 turun, di mana orang-orang yang kecurahan Roh Kudus bisa melakukan mujizat, bisa melakukan keajaiban-keajaiban, ada tanda-tanda, dan begitu juga hal yang sama dengan setan. Dan itu Ellen White bandingkan 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11 dengan Wahyu 13. Oke? Dan itu adalah omega dari kebakaan jiwa atau spiritualism. Nah, di Wahyu 18 ini kita lagi berbicara tentang bagaimana kecurahan Roh Kudus tanpa batas yang disebutkan hujan akhir itu sama peristiwanya, bahkan lebih besar manifestasi yang akan kita lihat di Wahyu 18. Mulai dari ayat 1. Makanya Wahyu 18 ayat 1 itu ini juga sama dengan Yesaya 6 ya, yang dimana kenapa orang-orang bisa berbicara dengan lancar, orang-orang yang gagap nggak lancar berbicara, orang yang penakut, pemalu akan jadi nggak pemalu lagi, karena lidah mereka itu sudah disentuh dengan bara api di Yesaya 6. Nah, sesudah lidah mereka disentuh dengan bara api di Yesaya 6, Tuhan tanya, "Whom shall I send?" Siapa yang saya mau kirim? Terus Yesaya bilang, "Kirim saya," gitu. Dan di Yesaya 6 juga ada dibilang di situ the whole earth atau dunia ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, jadi kita tulis juga di sini. Poin yang kedua adalah di sini the whole earth lighten with the glory of God, with the glory of God. Oke. Jadi ini Wahyu 18 dengan Yesaya 6 itu sama ya. Dunia itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau di sini di pertanyaannya whom shall I send? Terus Yesaya bilang send me. Itu kita nggak bisa gunakan untuk hiding. Karena di Wahyu 18 itu orang-orang sudah kecurahan Roh Kudus. Nah, orang kalau believe penggenapan dari Wahyu 18 itu 9/11, kalian akan bertentangan dengan Yesaya 6 karena Yesaya 6 itu seluruh dunia dipenuhi dengan dengan kemuliaan Tuhan dan lidahnya disentuh dengan bara api dari altar, dari mezbah pedupaan. Terus di Wahyu 18 itu kecurahan Roh Kudus tanpa batas, itu sejajar dengan Yesaya 6, nggak akan bisa hiding karena di Wahyu 18 adalah waktu untuk ministry keluar di mana orang-orang sudah kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Oke. Dan waktu lalu kita sudah bahas sedikit mengenai anak. Oke, siapa yang akan kecurahan Roh Kudus? Kita lihat di sini orang-orang yang kecurahan Roh Kudus itu adalah anak-anak. Oke. Nah, sebelum kita lanjut mengenai anak-anak, ada satu poin yang kita mau share sama kalian. Oke. Yang mana ini menyangkut sedikit mengenai organisasi ya. Menyangkut sedikit mengenai organisasi. Oke. Jadi kita tahu itu God is God of order. Oke. Kita save dulu di sini sebentar. Oh, oke, di sini Jo. Jadi kita tahu itu, kita garis aja di sini. Oke.
God is God of order. Jadi ini order ya, order. Jadi di Wahyu 18 ini, Revelation 18, itu tetap akan ada order atau organization. Nanti kita kasih dia punya kutipan. Tetapi di Wahyu 18, siapa yang akan order, siapa yang akan atur waktu kecurahan Roh Kudus. Jadi kalau sebelum Wahyu 18, ini siapa yang atur? Oke, coba kita lihat ya, dia punya kutipan di sini. Sebelum kita lanjut dia punya pembahasan siapa-siapa yang akan kecurahan Roh Kudus, which is kita sudah tahu, tapi kita akan lebih go deep. Oke, di sini ya. Dan saya mau kita semua perhatikan karena ini kutipan yang sangat bagus yang Tuhan berikan kepada kita semua, supaya kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu penuh dengan ordernya dan dia itu selalu bekerja sesuai dengan waktunya. Oke, ini dia ya, masih mengenai Wahyu 18. Kita tidak sempat kasih last week, tapi kita mau tekankan saat ini. Saya mau kasih dulu ini. Saya mau memberitahu Anda bahwa Tuhan akan bekerja dalam pekerjaan terakhir ini dengan cara yang sangat di luar dari aturan yang biasa. Oke? Dan dengan cara yang akan bertentangan dengan perencanaan manusia manapun. Oke. Jadi dari kutipan ini dibilang, Ellen White bilang, let me tell you. Saya mau kasih tahu bahwa waktu pekerjaan terakhir Tuhan, ini dia akan bekerja dengan cara yang bahasa Inggris out of the common order. Dengan cara yang sangat di luar dari aturan biasa. Dan dengan cara yang dia bekerja itu bertentangan dengan perencanaan manusia. Jadi kalau bukan manusia yang atur, kira-kira siapa yang mau atur? Nanti pekerjaan terakhir. Kalau pekerjaan Tuhan bertentangan dengan manusia, berarti yang mau atur sekarang siapa? Siapa yang akan atur pekerjaannya? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri ya akan atur. Nanti kita lihat dia punya kutipan di bawah. Jadi pekerjaan Tuhan pun akan bertentangan dengan perencanaan manusia. Nah, kita lihat ini bagaimana pekerjaan Tuhan. Oke. Dan dia bilang akan ada di antara kita yang akan selalu ingin mengontrol pekerjaan Tuhan. Oke. Untuk mendikte bahkan gerakan apa yang harus dilakukan ketika pekerjaan itu berjalan di bawah arahan malaikat yang bergabung dengan malaikat ketiga. Saya mau tanya, malaikat mana yang bergabung dengan malaikat ketiga? Ada yang mau jawab? Malaikat mana? Karena ini lagi berbicara dengan malaikat mana yang bergabung dengan malaikat ketiga. Dan pekabarannya ya. Kedua itu di bawah another angel. Oh, sorry. Tunggu ya. Kita kurang dengar ini. Nah, ini dia. Gimana, Ebing? Sorry. Malaikat yang kedua yang bergabung dengan malaikat ketiga itu sama dengan pekabaran malaikat dari another angel itu. Iya. Jadi kalau kita lihat pekabaran malaikat, pekerjaan malaikat yang bergabung dengan malaikat ketiga, itu adalah pekabaran malaikat Wahyu 18 ya. Dan Wahyu 18 itu pun pengulangan dari malaikat kedua. Jadi coba kita ulang di sini supaya kita bisa lihat ini konteks Wahyu 18. Oke. Kita ulang. Akan ada di antara kita yang akan selalu ingin mengontrol pekerjaan Tuhan untuk mendikte bahkan gerakan apa yang harus dilakukan ketika pekerjaan itu berjalan di bawah arahan malaikat yang bergabung dengan malaikat ketiga dalam pekabaran untuk diberikan kepada dunia. Jadi saudara-saudara, ada katanya orang-orang yang mengontrol pekerjaan Tuhan, terlebih pekerjaan atau gerakan pekerjaan yang Wahyu 18 itu akan bergabung dengan malaikat ketiga. Ada orang-orang yang mau kontrol pekerjaan Tuhan itu. Tetapi di sini kita bilang bahwa Ellen White bilang di atas itu, dia bilang pekerjaan Tuhan itu akan bertentangan dengan rencana manusia. Ada orang-orang yang mau kontrol, jadi harus begini untuk mengabarkan pekabaran malaikat Wahyu 18. Oke, jadi itu mengenai Wahyu 18.
Nah, kita lihat di Wahyu 18 siapa yang akan atur pekerjaannya. Oke, kita lihat ya. Ini dia, oke. Tuhan akan menggunakan cara-cara dan sarana-sarana yang akan terlihat bahwa dia ini Tuhan huruf besar, mengambil kendali dengan tangannya sendiri. Oke. Jadi ini dia ya, bahasa Inggris, God will use ways and means by which it will be seen that He atau Tuhan itu is taking the reins in His own hands. Jadi ini malaikat ketiga dengan malaikat Wahyu 18 waktu mereka bergabung, saudara, Tuhan yang akan kontrol dengan tangannya. Kita tahu itu akan terjadi, tapi waktu kita dapat kutipan ini, I said, okay, I got it. Okay? Jadi di Wahyu 18 ini, Tuhan sendiri, okay? Tuhan sendiri yang akan organize. Di sini ya, di Wahyu 18 kita hapus ini. Oh, nggak bisa dihapus ini. Oke, ini dia. Jadi Tuhan yang akan mengatur sendiri. God, sorry. Oke, kita undo ini. Oke. God will, wait a minute. Oke, taruh di sini, Jo. God will take control. Oke, jadi Tuhan yang akan take control ya di Wahyu 18. Di sini dia bilang ada orang yang akan mengatur, tapi di waktu Ellen White berbicara mengenai Wahyu 18, Tuhan sendiri yang akan take control. Oke, jadi bukan waktu kita mau melakukan pekerjaan Wahyu 18, bukan manusia yang akan kontrol. Tuhan sendiri yang akan mengambil kendali dengan tangannya. Karena untuk melakukan pekerjaan ke seluruh dunia itu di Wahyu 18 itu orang-orang kecurahan Roh Kudus itu nggak bisa lagi manusia yang kontrol. Itu satu kutipan di sini. Waktu kita belajar mengenai A.T. Jones yang Lalik kasih yang waktu orang-orang kecurahan Roh Kudus, masih ingat? Yang atur siapa? Tuhan kan? Malaikat sudah menyiapkan hati dari orang-orang tersebut. Oh, mau ke sini, harus ke sini. Oh, jangan ke sini, ke sini. Jadi kita lihat ini bukan manusia yang organize, tapi Tuhan sendiri yang akan organize. Jadi mengenai organisasi itu, karena organize itu atau order itu adalah karakter Tuhan, nggak pernah di dalam sejarah gereja itu tidak ada organisasi. Tetapi di Wahyu 18, bukan lagi menggunakan organize yang akan organisasi yang manusia kontrol, tapi sekarang waktu pekabaran malaikat ketiga dan Wahyu 18 itu bergabung, Tuhan sendiri yang akan kontrol, malah dengan cara dia bekerja itu sometimes bertentangan dengan pekerjaan atau rencana manusia. Oke, di situ ya. Dan terus dia bilang, para pekerja akan terkejut dengan cara sederhana yang akan dia gunakan untuk mewujudkan dan menyempurnakan pekerjaan kebenarannya. Jadi orang-orang itu akan terkejut cara-cara sederhana. Jadi kita, wow, cara sederhana bagaimana ya yang akan Tuhan gunakan. Jadi kita tahu waktu kita belajar minggu lalu bahwa Tuhan akan menggunakan orang-orang dewasa dan juga anak-anak kecil. Dia akan gunakan dan anak-anak kecil ini akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas dan mereka juga akan memberitakan pekabaran ke seluruh dunia yang Tuhan sendiri kontrol dan malaikat-malaikat Tuhan sudah menyiapkan hati orang-orang. Sampai anak-anak kecil pun waktu memberitakan firman Tuhan yang dikecurahan Roh Kudus dengan cara mereka yang sangat sederhana, orang-orang akan menerima pekabarannya. Jadi saudara, ini kutipan ini konfirmasi buat saya sendiri bahwa di Wahyu 18 ayat 1, waktu malaikat ketiga bergabung dengan malaikat keempat, Tuhan yang akan kontrol dengan tangannya sendiri. Bukan dengan rencana manusia, bukan dengan order manusia, bukan organisasi manusia lagi, tapi Tuhan yang akan kontrol semua, sama seperti
murid-murid Tuhan Yesus, kecurahan Roh Kudus tanpa batas di hari Pentekost yang sudah Lali bahas A.T. Jones, yang mana Tuhan sendiri yang kontrol di mana mau pergi, gimana nggak boleh pergi, itu semua akan diorder oleh Tuhan sendiri. Oke, itu yang kita mau tambahkan ya, dari minggu lalu kita sengaja simpan itu, kita nggak kasih, kita mau kasih sekarang. Oke, sebelum kita lanjut, apa teman-teman ada tambahan atau pertanyaan atau komen or anything sebelum kita lanjut? Oke. Oke, kalau enggak, ya silakan Ebing. Jadi apa ya, poin ini Joy itu mirip sekali dengan apa yang Ellen White sendiri sampaikan di kutipan yang lain ya. Dia mengatakan apakah mendekati akhir zaman organisasi itu akan tercerai-berai gitu. Menjadi satu apa ya, kelompok-kelompok yang tidak teratur gitu. Iya, iya. Jawaban Ellen White, No. tidak. Iya. Malahan akan semakin sistematis gitu. Selalu. Sampai akhir, sampai terakhir. Apa pekabaran malaikat. Oke. Iya. Thank you Ebing. Ebing punya suara sempat putus-putus, tapi ya itu ya, karena Tuhan itu adalah Allah yang berperaturan, Tuhan yang sistematis, Tuhan yang punya organize. Jadi di Wahyu 18 sendiri, Tuhan sendiri yang akan atur semua langkah mau kemana. Ke seluruh dunia ini bayangkan kita punya mission field bukan cuman daerah Indonesia atau Amerika atau tapi ini seluruh dunia dan Tuhan harus kontrol dia punya movement. Oke, jadi itu dia. Dan kita tahu bahwa Wahyu 18 ini dibilang nubuatan Wahyu 18 akan segera terwujud dan akan ada malaikat yang turun dari surga. Di sini kita hanya ulang 2 kutipan yang waktu lalu ya. Dan bumi diterangi dengan kemuliaan Tuhan, dan kemudian Roh Kudus akan memberkati manusia, pria dan wanita dan anak-anak, the children, yang akan membuka bibir mereka dengan pujian dan ucapan syukur dan memenuhi bumi dengan pengetahuan tentang Tuhan dan dengan kemuliaannya yang tak tertandingi seperti air menutupi laut. Saudara, di Wahyu 18 over here kita mau share sama kalian. Oke. Waktu umat-umat Tuhan kecurahan Roh Kudus di sini. Oke. Yang akan mengambil bagian di sini adalah men and women dan juga children. Oke. Nah, sekarang pelajaran hari ini, pelajaran hari ini yang kita mau kasih adalah pelajaran mengenai kutipan-kutipan yang Tuhan sudah berikan of course kepada kita semua mengenai anak-anak, anak-anak yang akan Tuhan gunakan di Wahyu 18 waktu umat-umat Tuhan kecurahan Roh Kudus. Nah, karena ini adalah buat saya ini pelajaran yang sangat penting, saya mau kasih foundation pada saat ini mengenai kecurahan Roh Kudus Wahyu 18. Seluruh dunia diterangi dengan kemuliaan Tuhan dan Tuhan akan gunakan anak-anak. Kita mau kasih dia punya kutipan-kutipan dan juga fondasi supaya kita digerakkan dengan Roh Kudus yang mana anak-anak juga akan mengambil bagian dan bagaimana orang tua untuk mempersiapkan anak-anak yang bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas, saudara-saudara. Dan kita akan lihat kutipan kalau kita nggak lakukan kita punya tugas itu gimana. Aduh, oke. Jadi ini satu hal yang buat saya sendiri, karena ini sangat applicable dengan saya sendiri ya sebagai orang tua dan punya anak-anak. Dan of course, waktu saya bilang saya sebagai orang tua dan anak-anak, nanti kalian baca kutipan-kutipan Ellen White nanti, bukan hanya orang tua saja, guru-guru dan anggota jemaat. Jadi istilahnya kita semua ada tanggung jawab untuk mendidik anak-anak sendiri atau anak-anak yang saudara kenal di dalam jangkauan kita, teman saudara, kakak adik saudara atau siapapun untuk bisa dipersiapkan karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Oke ya. Jadi
apa namanya itu yang kita kasih tadi itu adalah di Wahyu 18 itu waktu orang akan kecurahan Roh Kudus, Tuhan juga akan menggunakan anak-anak kecil. Oke, dan ini juga yang waktu lalu itu, waktu Ellen White bandingkan Tuhan Yesus waktu dia apa namanya dia masuk di Ka'bah, dia berdialog dengan para imam-imam, oke? Para imam dengan para imam dan para penguasa. Jadi waktu mereka berdialog itu ada hal-hal yang imam-imam sendiri, penguasa-penguasa nggak ngerti. Tapi Tuhan Tuhan Yesus anak kecil umur 12 tahun kalau nggak salah, dia yang dia yang solve itu misteri. Dia yang pecahkan itu misteri. Jadi Ellen White bandingkan itu di mana waktu Tuhan Yesus bisa, menerangkan dengan cara anak-anak kepada imam-imam dengan pemimpin-pemimpin, dia bilang di sini bahwa demikian pula dalam pekerjaan penutup bumi ini, anak-anak yang telah dididik dengan benar akan dalam kesederhanaan mereka mengucapkan kata-kata yang akan mencengangkan orang-orang yang sekarang berbicara tentang pendidikan tinggi. Aduh, jadi saudara-saudara kalau Faith, Claire, Orion, Josiah, Junior, siapa lagi ya? Siapa lagi anak-anak yang kita Charity, Ica, that's right. Kalau anak-anak saudara ini kita didik dengan benar dan dengan pertolongan Tuhan kita akan belajar mengenai itu. Aduh, amazing, saudara. Aduh, I don't know. Waktu kita dengar itu seminar yang dikasih itu, bagaimana mereka berhasil, bagaimana cara-caranya itu, kita sendiri overwhelmed. Overwhelmed itu kayak Tuhan, kita mau mulai dari mana ini? That's so much yang kita harus bikin, so much yang kita bikin salah in the past, yang kita harus perbaiki, dan ada hal-hal baru yang saya harus mulai. So much sampai kita, one by one, one by one. Dan kita rasa, dengan pertolongan Tuhan, waktu kita akan lakukan semuanya. Karena itu sangat interesting buat saya, because diambil dari Alkitab dan Roh Nubuat. Siapa yang nggak mau ikut Alkitab dan Roh Nubuat? Kalau orang punya teori, saya punya teori ini diambil dari dunia dengan orang biji, forget about it. Tapi kalau Alkitab dan Roh Nubuat, oh man, you gonna eat it. Istilahnya, wow, okay Lord, give it to me, I need it. Ini betul Komang, memang, aduh, wow, and it's not only change cara kita mendidik anak-anak, it's change me sendiri, Untuk mendidik anak-anak, saudara-saudara, I'm telling you, ini yang saya belajar, Tuhan sendiri lagi rubah saya. Karena bagaimana mungkin itu anak-anak mau kasih karakter Tuhan kepada dunia, terus anak-anak sendiri nggak punya karakter Tuhan karena orang tuanya nggak ada karakter Tuhan. Ngerti nggak? Bagaimana anak-anak mau kasih righteousness of Christ ke dunia, kalau anak-anak itu tidak ada righteousness-nya, yang orang tua tidak ada righteousness-nya. Bagaimana saya mau didik anak saya untuk jadi anak benar, saya sendiri nggak benar. Seperti itu. Jadi Tuhan harus rubah saya sendiri dulu, baru saya bisa didik anak-anak, baru anak-anak Tuhan akan gunakan di Wahyu 18. Dan ini yang susahnya ya, yang susahnya adalah waktu kita semua jatuh dalam dosa, saya punya hati, kita semua ini udah nggak righteous sama sekali. Nah sekarang saya orang yang nggak righteous, mau didik anak-anak untuk jadi righteous. Itu pekerjaan yang mission impossible. Misi yang tidak yang mustahil, misi yang mustahil. Tetapi I can do all things to Christ who strengthen me, dengan Yohanes 15:5, without me you can do nothing. Jadi memang semuanya ini mendidik anak pun gabung sekali dengan pekabaran malaikat ketiga. Jadi nanti waktu Wahyu 18 ayat 1, waktu malaikat
Wahyu 18 turun dan bergabung dengan malaikat ketiga, anak-anak yang akan mencengangkan orang-orang dunia yang berbicara tentang pendidikan tinggi. Ya, bagaimana Yesus membuat imam-imam dan rulers itu tercengang-cengang. Mereka tanya, ini anak belajar dari mana ya? Kok bisa pintar sekali? Kayaknya dia nggak sekolah di sekolah-sekolah kita. Dan guess what? Siapa yang ajar Tuhan Yesus? Siapa yang ajar Tuhan Yesus sampai dia bisa siapa yang ajar Tuhan Yesus sampai dia bisa berargumentasi, bukan berargumentasi, ya berdebat dengan para imam, dengan pemimpin. Siapa yang ajar Tuhan Yesus? Siapa Yesus punya teacher? Guys, anybody? Maria. Maria, oh man. Mary dia punya mama jadi ibunya sendiri. Kalau kalian baca Mary itu didik Tuhan Yesus, baca buku apa kan pelajarannya di Nature ya. Baca the scriptures dari Old Testament. Let's say start from Genesis. Maria lagi ajar anak Yesus yang Yesus ini sendiri yang ciptakan dunia. Aduh, I cannot imagine ya. Jadi Maria lagi mengajar pencipta yang ciptakan dunia ini dan Maria lagi kasih tahu, oh pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan Mary lah guru Tuhan Yesus sampai Yesus bisa mencengangkan, tercengang-cengang itu imam-imam dan pemimpin. Dia sekolah di mana ya? Ini anak kecil. Pada Wahyu 18, malaikat lain turun itu, orang-orang akan tercengang-cengang bahwa anak-anak kecil juga akan mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Dan seperti anak-anak bernyanyi di pelataran bait suci bilang Hosana, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ellen White compare juga, jadi di hari-hari terakhir ini suara anak-anak akan diangkat untuk memberikan pekabaran terakhir peringatan kepada dunia. Jadi, aduh, wow. Terus dia bilang, ketika intelijen surgawi melihat bahwa manusia tidak lagi diizinkan untuk menyajikan kebenaran, Roh Tuhan akan turun ke atas anak-anak dan mereka akan melakukan pekerjaan dalam pemberitaan kebenaran yang tidak dapat dilakukan oleh para pekerja yang lebih tua karena jalan mereka akan dihalangi. Jadi saudara-saudara, waktu Roh Suci turun, ini akan turun kepada anak-anak juga. Jadi kita lihat anak-anak, oh ya nanti pekabaran rahmat terakhir Tuhan kepada dunia, selalu pikirannya orang tua, anak-anak muda. Tapi kita nggak pernah pikir children. Children ini anak kecil, bukan orang muda. Youth itu lain, ya. Youth dengan children lain. Youth udah anak-anak remaja ke atas. Children ini nanti kita kasih, but well I'll just give it to you. Children ini umur 0 to 12. 0 sampai 12 tahun. Jadi anak-anak sekitar 0 to 12 ini Tuhan akan gunakan, mereka akan kecurahan Roh Kudus tanpa batas dan untuk memberitakan firman Tuhan ke dunia. Aduh, ini can you guys imagine? Imagine ini anak-anak kecil mau kasih firman Tuhan ke dunia. Bayangkan, tetapi itu Tuhan Yesus bisa berargumentasi, berdialog dengan rulers, dengan priest. Itu bukan satu, oh udah dia langsung, no, itu pengaruh orang tua di rumah itu menjadi pengaruh yang besar sampai Tuhan Yesus bisa melakukan hal itu. Oke, jadi itu kutipan terakhir yang kita baca waktu lalu dan juga sedikit review mengenai Wahyu 18. Nah, sekarang kita akan mau kasih kutipan kepada saudara-saudara mengenai anak-anak yang akan Tuhan gunakan di Wahyu 18. Oke? Dan bagaimana orang tua, apakah itu, well, I'm not gonna say anything, nanti kita akan baca. Tapi sebelum kita baca, lanjut, apakah teman-teman punya tambahan di sini? Atau komen? Mengenai anak-anak, mengenai kecurahan Roh Kudus? Enggak? Oke? Oke.
laki. Jadi sekarang kita akan take turn ya. Oke, kita akan take turn untuk membaca ini, dan waktu kita baca, mari kita diskusi sama-sama. Karena ini adalah pelajaran, kita sudah tahu Wahyu 18 kecurahan Roh Kudus, tapi karena kita lagi fokus di anak-anak, coba kita baca kutipan-kutipan yang lain yang Ellen White bilang, dan bagaimana orang tua punya peran untuk anak-anak bisa kecurahan Roh Kudus, karena ini sangat praktikal kita punya kehidupan sehari-hari. Marilah kita baca sama-sama dan kita kasih komen. Oke. Nah, mari kita akan mulai dengan Ebing, oke? Ebing di atas ini. Baru itu siap-siap Wanda atau Kak Roy. Oke. Go ahead, silakan Ebing kalau bisa, dan mulai dari sementara. Sementara, halo, kedengaran? Kedengaran. Kita harus pakai huruf besar ini. Ya, go ahead Ebing. Sementara kita sebaiknya mengerahkan upaya yang sungguh-sungguh untuk kelompok besar orang-orang di sekitar kita dan mendorong pekerjaan ke ladang asing. Tidak ada jumlah banyaknya kerja di bidang ini yang dapat memberikan kita alasan untuk mengabaikan pendidikan anak-anak dan orang muda. Mereka harus dilatih untuk menjadi pekerja bagi Tuhan, baik orang tua maupun guru, melalui ajaran dan teladan. Harus menanamkan asas dan hati kaum muda, sehingga mereka menjadi pria dan wanita yang benar, seperti baja bagi Tuhan dan pekerjanya. Oke, silakan Ebing. Apa yang Ebing dapat dari kutipan ini? Jadi dalam kutipan ini kita bisa kita diajarkan bahwa sekalipun kita punya tanggung jawab untuk bekerja kepada dunia, kepada kelompok yang lebih besar yang ada di sekitar kita, tanggung jawab itu nggak menjadi alasan untuk kita mengabaikan pendidikan anak-anak dan orang muda. That's right. Jadi itu poin pertama dari kutipan ini. Kita nggak punya alasan untuk mengabaikan pendidikan anak dan orang muda, sekalipun kita punya tanggung jawab yang lebih besar kepada dunia gitu. Right. That's right. Jadi, tanggung jawab itu nggak boleh menghalangi atau menggantikan tanggung jawab kita terhadap anak. Jadi anak di sini adalah yang terutama justru dalam tanggung jawab yang harus kita berikan gitu kepada dunia. Baru mereka yang harus dilatih untuk menjadi pekerja bagi Tuhan. Baik bagi orang tua maupun guru melalui ajaran dan teladan. Nah, ini sudah masuk kepada metode ya. Mereka harus dilatih untuk bekerja bagi Tuhan. Nah, anak-anak yang mau bekerja bagi Tuhan kan nggak mungkin dia langsung jadi gitu. Bagaimana anak-anak itu tahu bagaimana mereka bekerja bagi Tuhan, ya? Terus mereka nggak pernah dilatih gitu, mereka nggak pernah dididik, ya nggak akan pernah jadi gitu. Satu hal yang paling kuat dalam pendidikan anak adalah bagaimana interaksi orang tua, ayah dan ibu mereka. Jadi interaksi ayah dan ibu itu adalah pesan pendidikan yang anak-anak dapat. Jadi interaksi orang tua ini akan diambil oleh anak-anak, bukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Misalnya, oh kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu hanya tinggal poin yang kesekian, poin yang kesekian itu. Tetapi yang paling utama di dalam mendidik anak itu adalah bagaimana interaksi orang tua, ya, melalui ajaran dan teladan. Jadi interaksi orang tua ini membawa pesan kepada anak apa yang nanti bakalan dia jalankan gitu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau orang tuanya begitu mementingkan diri, ya susah. Anak juga akan mencontohi orang tuanya yang mementingkan diri. Dari interaksi ayah dan ibunya itu memberi pesan kepada anak apa yang akan nanti dia buat. Apakah itu baik atau jahat. Baru
harus menanamkan asas-asas kebenaran dan kejujuran dalam pikiran dan hati kaum muda, sehingga mereka akan menjadi pria dan wanita yang benar seperti baja bagi Tuhan dan pekerjanya. Nah, saudara-saudara, jadi asas-asas kebenaran dan kejujuran ini harus ditanamkan ya dalam pikiran dan hati kaum muda. Tapi agak sulit kalau orang tua sendiri nggak jujur gitu, orang tua nggak benar. Nggak tahu benar betul. That's right. Benar nih. Apalagi orang tua mengajarkan kebohongan kepada anak ya. Aduh. Misalnya ya, kalau teman datang, bilang mama nggak ada atau papa Aduh, nggak iya, ada. iya, betul itu. Wah ini Aduh. ada satu poin di sini yaitu kejujuran. Ini saya mau ini pola saya. Oh, ini pola saya. Untuk poin kejujuran ini bagi saya ini sangat-sangat teramat penting. Kenapa? Saya mendidik anak saya seperti ini. Untuk dosa-dosa lain itu kamu buat, kamu masih punya pengharapan untuk disembuhkan. Tetapi untuk dosa tidak jujur atau kebohongan, baik di dunia maupun di surga itu nggak punya pengharapan. Jadi jangan di surga, di dunia aja orang nggak terima kalau orang pembohong. Dan kita pelajari kenapa muncul guru-guru palsu, penyesat-penyesat, itu semua dari pola berpikir yang mereka bentuk dari tidak jujur. Kenapa orang mudah menerima ketidakbenaran gitu. Jadi di dalam pola berpikir mereka sudah ada ketidakjujuran, kemudian mereka belajar dari persepsi itu. Dan akhirnya ditemukanlah kebenaran-kebenaran, pelajaran-pelajaran sepertinya kebenaran. Dan itu akan membuat mereka ini jadi guru-guru palsu di saat mereka dewasa ya. Nah ini kita pelajari di dalam roh nubuat. Jadi untuk jenis-jenis lain itu masih lebih mudah Tuhan mau sembuhkan. Tetapi kalau kita membangun dosa pembohong atau tidak jujur, kita bakalan nggak punya pengharapan. Untuk dosa lain kita masih merasa masih punya pengharapan ya. Tapi kalau kita udah nggak jujur, itu bakalan susah gitu, sangat susah. Jadi baik roh nubuat katakan maupun pengalaman yang saya lihat, memang kalau orang pembohong itu lebih dekat dengan ya penyesatan ya. Dan itu fatal menurut saya. Itu dulu mungkin yang kita bisa bagikan. Mungkin ada yang lain. Ya, thank you so much Ebing atas tambahannya yang sangat baik, puji Tuhan. Mungkin teman-teman yang lain akan tambah, tapi kita mau kasih ini. Kalau kalian, if you just wonder apa itu City, itu buku dari Counsels to Parents, Teachers, and Students. Ini buku Ellen White ya. Jadi ini counsel untuk orang tua, untuk guru-guru, dan untuk murid-murid. Jadi bahwa saudara, let's say ya, oke, saya punya keinginan sekali untuk menjangkau orang-orang di sekitar, kasih Bible study, mau pergi ke luar negeri, mau ke sana, mau ke sini, you name it. Tapi itu nggak ada alasan untuk kita abaikan pendidikan anak-anak kita. Karena nanti yang Tuhan Yesus datanya, dia tanya bukan mana itu anak-anak yang di sini, yang di sana, anak-anak di luar negeri ini, di sana yang kamu kasih. Dia akan tanya mana kamu punya anak-anak. Itu kan kalian tahu ada dia punya kutipan kan. Jadi sementara orang-orang memang butuh kebenaran di sekitar kita, tapi itu nggak bisa jadi alasan saudara-saudara untuk kita mengabaikan pendidikan anak-anak kita, the children and the youth. Oke? Dan mereka harus dilatih. Oke. Dilatih ini bahasa Inggrisnya train, oke? Nah, nanti saudara-saudara kalau kita mulai masuk di dia punya pembelajaran, ini kata train ini kalian akan dengar dari kita a lot. Train, akan ditrain, dididik, diajar. Jadi ini sangat bagian dari untuk pendidikan anak-anak kita, untuk bekerja bagi Tuhan. Dan bukan hanya orang tua, guru. Auntie Edis ada di sini ya. Jadi Kakak Edis suka ngajarkan,
Dan memang bukan hanya orang, memang guru juga ya yang mengajar anak-anak itu melalui kita punya ajaran dan teladan itu, kita harus tanamkan ke mereka kebenaran dengan kejujuran. Oke, ya, jadi tadi Ebing sudah bilang mengenai teladan. Saya mau tambah lagi di sini. Jadi kalau kita mau didik anak-anak, bukan hanya Orion, Josiah, kamu kalau bicara you have to say polite atau dengan sopan, bicara pelan-pelan. Mereka itu nggak akan mau ikut, kita mau bilang sampai kita punya muka biru, sampai kita mau bilang 1 hari 1 malam, kita ulang-ulang, terus kita ngomongnya nggak sopan, nggak polite, ngomongnya kasar, nggak akan mau jadi, saudara-saudara. Karena anak-anak lihat kita bilangnya bagaimana. Jadi masih ingat yang kita bilang sama kalian itu hari Sabat di Indonesia, yang mana kita coba ajar Orion dengan Josiah, kalau minta sesuatu bilang, oke, Mami or Daddy, can you please give me misalnya banana, can you please give me this, can you. Jadi ngomongnya bicara yang nice dengan sopan, ada dia punya cara mannernya ya. Dan nggak mungkin mereka akan bikin gitu kalau kita sama Dino ngomongnya kasar-kasar atau nggak sopan-sopan. Dan kita pun dengan cara itu kita pun dilatih untuk ngomong sama anak-anak, Orion, can you help Mommy please? Kayak gitu ya. Jadi mereka lihat, oh saya bicaranya sopan, saya bicaranya dengan nice. Jadi mereka ikut. Nah, untuk mau didik anak-anak muda untuk bekerja bagi Tuhan atau menjadi anak-anak muda yang seperti Daniel, Sadak, Mesak, Abednego, seperti Tuhan Yesus, Yesus pun harus melihat Maria dengan Yusuf, saudara-saudara. Anak-anak pun harus melihat saya sendiri. Oke, saya ajar mereka begini dan mereka lihat apakah saya juga bikin hal seperti itu atau enggak. Karena masih ingat, by beholding you become changed. Anak-anak jadi apa sekarang karena dia lihat saudara dan saya begitu. Mereka mau begitu, jangan komplain, oh saya punya anak, bla bla bla. Iya, mereka lihatnya tiap hari ke siapa? Emangnya mereka lihat tiap harinya ke tantenya di rumah sebelah atau omnya di kampung di mana? Mereka setiap hari lihat saudara dan saya, by beholding they become changed. Kalau saya punya teladan tidak bagus, anak-anak akan sama. Jadi kalau kita punya teladan, kita punya ajaran nggak benar, jangan harap anak-anak akan kecurahan Roh Kudus. Dan bukan hanya anak-anak, saudara dan saya pun nggak akan kecurahan Roh Kudus, karena anak-anak itu hanya merefleksikan apa yang mereka terima dari orang tua. Oke, so far sampai situ. Ada tambahan? Silakan saudara-saudara, karena ini sudah mulai ke anak-anak ya. Jadi this is my favorite. Ini kita punya favorite lesson sekarang mengenai anak-anak, karena waktu kita share sama kalian, kalian bagikan pengalaman kita. Ini lebih menguatkan saya pribadi. Dan ini menolong kita juga sendiri sebenarnya, bukan kita share karena kita udah perfect atau apa, no. I'm telling you, I still have a lot to do yang kita belum bikin dalam proses bikin. Banyak yang saya harus belajar dan banyak sekali yang kita pingin bagikan untuk semua orang sama-sama bertumbuh untuk menolong anak-anak kita. Oke, di kutipan ini ada yang mau kasih tambahkan? Silakan. Orang tua, oma, opa, guru. Ada yang mau kasih pendapat? Diam-diam. Oke, silakan Li. Oke. Mau tanya, bisa enggak kalau misalnya orang tua selamat dan anak-anak tidak selamat? Dengan kata lain, misalnya kan orang tua dia punya tugas, dia punya kayak ini, mereka itu penginjil ya, ini kayak orang-orang yang mengabarkan Injil sampai kemanapun. Iya. Tapi anak mereka nggak selamat. Mereka bisa selamat nggak? Atau ini makan dia bilang kan nggak ada excuse. Kalian can excuse us for neglecting. Ya, jadi berarti kalau anak-anak nggak selamat, otomatis orang tua nggak juga ya? Gini Li, gantung anaknya umur berapa, apakah dia sudah ini children ini bukan youth, children. The children ya. Oke. Atau semua anak walaupun orang tua bagaimanapun selamat, karena bilang di surga banyak anak-anak kan. Iya ya.
Jadi Li, untuk masalah mau selamat dengan enggak, itu sebenarnya Oh, iya. urusan Tuhan ya. Kita enggak bisa bilang, oh anak-anak tidak selamat, orang tua akan selamat. Tapi dengan kita lebih belajar mengenai bagaimana mendidik anak, kalau Lali juga lihat kutipan-kutipan Ellen White, sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar, it is impossible, Li. It is impossible. Kenapa? Karena anak-anak punya keselamatan itu pun, bagaimana anak mau jadi, itu tergantung dari mana orang tua mendidik mereka. Beda dengan orang tua sudah melakukan dia punya bagian, the best yang dia bisa, tapi at the end anak-anak pilih, dia punya pilihan sendiri, itu kan sudah dewasa. Tapi kalau masih anak-anak, itu buat, sekali lagi ya saya bilang, yang menentukan keselamatan itu Tuhan. Saya nggak tahu di dalam hati kita itu bagaimana, saya punya motif untuk kasih pekabaran itu bagaimana, tapi the more kita lihat kutipan-kutipan Ellen White, the more kita diyakinkan bahwa kalau anak-anak, mereka lebih cenderung melihat tingkah laku atau apa yang orang tua berikan kepada mereka. Jadi orang tua punya tugas yang paling mulia, oke, yang paling penting sebenarnya bukan di luar rumah, tetapi di dalam rumah. Bagaimana saya bisa order di luar rumah, sedangkan saya punya dalam rumah nggak bisa order? Bagaimana Tuhan, istilahnya Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar, sedangkan yang kecil-kecil pun saya nggak bisa. Bagaimana Lali mau bikin rumah yang besar, rumah miniatur kecil aja pun Lali nggak bisa. Bisa nggak Ali bikin begitu? Nggak bisa. Ya itu. Jadi anak-anak lah yang kita, ya silakan. Jadi mungkin nggak kalau orang tua sudah didik anak dengan benar dan baik yang sesuai firman Tuhan, dan besar dia akan menyimpang atau dia akan salah. Oke. Karena Alkitab bilang kan, didiklah anakmu ini pada awal besar dia tidak akan menyimpang, dan firman Tuhan itu kan power kan, nggak mungkin ya. Jadi di Alkitab juga Li ada pilihan yang kain dengan Habel, iya kan? Yang didik orang tua sama, Adam dengan Hawa. Jadi istilahnya itu adalah kuasa Tuhan yang berikan kepada kita, the power of choice. So didik bagaimanapun, at the end, ujung-ujungnya tetap itu dia ya, sama dengan Tuhan Yesus. Dia sudah kasih hidupnya untuk kita mati di kayu salib, tetap pilihan di tangan kita. Itu dia. Ujung-ujungnya tetap pilihan di tangan mereka. Tapi kita ini, saya orang tua akan feel guilty, akan rasa bersalah kalau kita nggak lakukan kita punya tugas. Untuk anak jadi gitu, aduh ini karena kita lalai. Tapi kalau Lali sebagai orang tua sudah you know exactly dan you're honest with God, memang jujur dengan Tuhan, apa yang kita tahu kita bikin dan kita terus at the end anak-anak pilih lain, that's another story ya Li. Tapi kalau kita yang lalai, nah itu tanggung jawabnya di saya. Iya, betul. Joy. Ya, silakan Aunty Erli. Ya, kalau kayak Joy, Lali gitu ya, anak-anak masih muda, masih children lah. Jadi dari zero sudah mendapat pengetahuan akan firman Tuhan, dan itu tinggal diterapkan, tinggal diajarkan dan dilatihan dan diberikan. Nah, ya bagus kalau kalau saya mengalami seperti Joy, anak dari zero gitu dapat pengetahuan. Nah, bagaimana kalau kayak saya yang dulu tidak mempunyai pengetahuan, gitu kan? Dulu tidak mempunyai pengetahuan. Saya baru mendapat firman Tuhan ini karena di gereja itu saya nggak mendapat pengetahuan. Saya tidak merasakan saya ada knowledge, ada kenal sama Tuhan. Baru belakangan ini, gitu kan? Baru saya melihat dan merasakan, oh ini ya firman Tuhan itu begini ya. Oh maunya begitu ya. Tadinya kita nggak percaya Yesus aja, kayak apa ya percaya itu ya, Yesus itu gimana ya, walaupun sudah di M-Swap kitanya udah berapa tahun, dan baru belakangan baru kita tahu. Nah, bagaimana, dan itu
karena bagaimana saya tidak bisa mendidik anak saya dengan pengetahuan saya yang sekarang, yang saya tahu, oh harus begini rupanya ya, harus dengan mendidik anak-anak itu begitu, harus mengubah diri saya begini. Nah, Betul. tidak tahu. Jadi dulu waktu saya mendidik anak-anak itu ya growing by themselves lah gitu. Nah, hanya sekarang kan sudah terlambat dan mereka udah independen sendiri. Saya hanya bisa dengan doa. Saya nggak bisa hubungi anak saya yang pertama. Nggak bisa touch, nggak bisa hubungan juga sama dia. Hanya sekali-sekali, hanya kalau nanya apa kabar, fine, udah gitu aja. Nggak ada, kita nggak tahu masalahnya dia apa, nggak tahu sama sekali gitu. Ya, betul. Nah itulah ini, hanya dengan doa kita, hanya dari jauh, hanya berdasarkan doa. Thank you. Itu kalau ada tanggapannya, thank you. Thank you Aunty Erli. Jadi ini sekali lagi Aunty Erli, oke, kita itu dengan Tuhan itu manusia kita nggak bisa bilang ini udah too late atau tidak ada harapan, enggak. Kalau dengan Tuhan ya, kalau kita percaya Tuhan itu bagaimana. Jadi memang untuk kasusnya Tante Erli, humanly speaking atau secara manusia bicara, memang susah kan? Memang betul, realitinya, kenyataannya begitu. Tetapi nanti satu kali kelak kita bisa share kutipan-kutipan yang persis yang Tante Erli bilang. Oh kalau seperti anak-anak sudah besar itu gimana dan kita sudah gagal. Sebenarnya kegagalan itu tidak ada ya di dalam kamus Tuhan itu. Jadi ada satu kutipan yang pernah kita share dulu yang Mother Augustine, ibunya. Jadi anaknya itu udah hilang lah istilahnya, udah jauh dari Tuhan. Tapi satu-satunya yang ibu ini bisa bikin adalah itu yang tadi Tante Eli bikin, berdoa. Dan dia berdoa, dia tetap tuntut janji Tuhan. Tuhan, saya tuntut janji kamu, anak saya do whatever it takes. Bikin apapun yang bisa kamu bikin untuk anak-anak saya kembali, just do it gitu. Tapi kalau kita berdoa begitu, oke, don't be surprised, jangan kaget kalau Tuhan akan bikin sesuatu di anak-anak kita. Sometimes sesuatu yang kita orang tua, aduh Tuhan kok jadi begitu sama saya punya anak, itu harus Tuhan lakukan untuk mengembalikan anak-anak kita ke jalan kebenaran dan Tuhan menjawab doa. Saja dengan accident ya Joy, kalau misalnya dapat kalau itu cara Tuhan, yang penting dia selamat, God will do whatever it takes. Karena dia akan jawab doa Tante Erli, because you pray for your son, iya kan? Jadi dan di cerita itu yang Ellen White tulis, betul anaknya kembali ke jalan Tuhan. Dan satu lagi, Ellen White punya pengalaman sendiri. Ini bukan anak-anak ya, dia punya teman-teman, oke? Dia punya teman-teman itu, nanti kita kasih kutipannya ya, biar kita juga nggak salah itu. Jadi dia punya inti adalah dia punya teman-teman itu nggak sukalah hal-hal rohani seperti itu. Tante Li tahu apa? Dia berdoa satu-satu temannya. Misalnya, let's say contoh ada 5 dia punya teman. Satu-satu dia berdoa untuk 5 temannya ini. Dia bilang sometimes, Elena bilang, I spend the whole entire night, satu malam, berdoa untuk dia punya teman-teman itu. Satu-satu. Apa jawaban Tuhan? 5 ini, oke kita lupa berapa orang, semuanya itu bertobat. Jadi kita jangan underestimate kuasa Tuhan, oke? Kalau hanya itu kita bisa bikin, we have to do that. Tapi kalau ada cara-cara yang untuk approach anak kita, call mereka, visit mereka, atau apa yang kita nggak pernah bikin in the past, kita harus lakukan untuk win their hearts. Untuk menangkan mereka punya jiwa dan untuk, ya I care for you. Jadi mungkin dengan cara seperti itu, anak-anak mulai akan dekat dengan kita, mulai terbuka dengan kita, dan disitulah kita bisa masuk. Di dalam Tuhan itu nggak ada kata udah impossible atau udah nggak ada harapan, nggak ada. Semua ada harapan. Dan I'm telling you, ini ibu yang kasih ini seminar, yang kasih ini dia punya cara mendidik anak, dia juga nggak dibesarkan dari keluarga Advent atau dia diajarkan dari orang tua begini.
Tuhan yang kasih impression sama dia berdoa sama Tuhan, Tuhan buka terang, dia bikin semuanya itu, sampai dia kasih seminar kemana-mana, pergi ke luar negeri, pergi ke Sweden, di mana-mana gereja dia diundang, masuk di TV. Apakah dia orang tuanya melakukan hal ini? Enggak. Tuhan sendiri yang direct, dia punya jalan, dia baca, dia terapkan, dia bikin. Jadi banyak, God has 1,000 way, 1,001 cara untuk mengembalikan kita. Dan saya sendiri pun, to be honest, tanya sama Lali. Orang tua saya, mereka do whatever they know the best untuk kita. Tapi pas kita belajar ini, I know kita punya orang tua nggak didik saya seharusnya yang saya terima dengan kutipan Alkitab dengan roh nubuat. I know, saya tahu itu. Tapi Tuhan kasih ini pas saya sudah punya anak, dan nggak ada kata terlambat untuk siapapun juga gitu loh. Selalu ada harapan untuk kita. Jadi asalkan kita memang jujur sama Tuhan, dan ingat waktu kemarin itu mengenai doa yang sungguh-sungguh Tuhan akan jawab. Kalau saya sungguh-sungguh saya punya anak kembali ke Tuhan, secara pandangan manusia sudah nggak ada harapan, God will answer. Itu promise, dan Tante Erli harus tuntut itu promise dari Tuhan. Gimana Auntie Erli? Thank you, Joy. Iya, puji Tuhan. Well, ada yang mau kasih tambahan? Silakan, atau mau? Halo. Ya, Ebing, silakan Ebing. Jadi kita bisa lihat ya, memang dari apa yang Joy jelaskan, sebenarnya kan semua kita merindukan kalau semuanya selamat gitu. Betul. Ya, kita sebagai orang tua dan anak, kita kan nggak menginginkan ada satu anggota dari antara keluarga kita itu hilang. Nah, ketika kita telah lewat ya, maksudnya di waktu seperti kasus seperti Auntie Erli atau yang lainnya, itu telah lewat. Menurut saya, kita pun masih diberi kesempatan gitu, dari kesaksian-kesaksian seperti yang Joy sampaikan. Itu juga ada cerita-cerita yang lain. Ketika dewasa, orang tua mereka sungguh-sungguh mendoakan, dan itu bisa kembali lagi gitu, bisa kembali lagi. Oh ya, betul. Jadi kita di dalam pembelajaran ini, kita belajar, kalau boleh semua kita selamat, jangan ada yang nggak selamat gitu. Betul itu, Ebing. Poin yang kita pelajari dari apa ya, dari kutipan-kutipan ini, sebenarnya kita lagi mempelajari apa kerajaan surga itu sendiri. Ketika kita belajar tentang keluarga, saudara-saudara, kita lagi belajar apa kerajaan surga itu sendiri. That's right. Kita lagi belajar prinsip-prinsipnya gitu. Bagaimana nanti kita akan hidup di dalamnya. Dan surga itu, ketika diajarkan bahwa surga itu adalah penuh dengan kasih, kita akan belajar justru dari sini gitu. Right. Kita memang tidak semua lahir seperti Adam dan Hawa ya, langsung benar gitu. Kita lahir dari dosa. Right. Dan sejauh yang Tuhan telah buat, kita sadar, ya kita harus menyadari kalau ada kesalahan, kemudian secepat mungkin kita balik lagi kepada Tuhan gitu. Selagi masih ada kesempatan untuk berdoa, selagi ada kesempatan untuk membuat perubahan, buatlah perubahan ketika kesempatan itu ada gitu. Jangan sampai nanti setelah kesempatan udah habis, aduh Tuhan, kita udah selesai nih. Kita menyesal gitu. Jadi selagi masih ada kesempatan, kita pikir masih ada harapan gitu. Iya. Terima kasih untuk Betul Tante Erli. Betul itu Ebing. Thank you so much ya. Jadi kita di sini pelajarannya bukan untuk mau discourage atau untuk mengecilkan hati, tapi untuk encouragement bahwa there's so many people, banyak orang yang broken home, tapi Tuhan itu kerjanya itu, dia punya keahlian itu mau kasih fix itu sesuatu yang rusak sama dengan dunia ini. Dia punya keahlian, dunia ini kan sudah hancur dengan dosa. Apa keahliannya? Restore. Sama the family yang broken, Tuhan punya kerja untuk restore, untuk mengembalikan ke dia punya yang Tuhan punya sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi so far itu dulu ya jawabannya. Nanti the more kita akan belajar, the more
pasti Tuhan akan tunjukkan cara-cara dengan detail bagaimana untuk kita deal dengan anak-anak, apalagi dalam kasus yang kita pikir oh anak-anak itu udah dewasa begitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut. Tadi kita minta Wanda. Kalau Wanda available, dan berikut Kakak Edis. Oke, silakan Wanda atau Kak Roy. Iya Joy, Oh Wanda ya, lagi di kamar mandi. oh ya ya, oke Kak, no problem Kak Roy. Oke, ya. Orang tua dan guru tidak memperkirakan besarnya pekerjaan yang diberikan kepada mereka dalam melatih kaum muda. Pengalaman anak-anak Israel dituliskan bagi kita yang kepadanya air dunia akan datang. 1 Korintus 10 ayat 11. Seperti pada zaman mereka, demikian juga sekarang, Tuhan akan meminta anak-anak keluar dan berkumpul dari sekolah-sekolah di mana pengaruh duniawi berlaku dan ditempatkan di sekolah kita sendiri, di mana firman Tuhan dijadikan landasan pendidikan. Oke, sampai situ dulu Kak. Ada tambahan di sini, ada poin-poin apa yang Kak Roy bisa lihat, yang bisa di-share? Ya, jadi dimulai dengan kata bahwa pekerjaan sebagai orang tua dan sebagai guru itu adalah pekerjaan yang besar ya, yang Tuhan berikan untuk melatih kaum muda atau anak-anak ya, kaum muda atau anak-anak. Dan di sini dikasih contoh bagaimana apa yang diaplikasikan di zaman Israel, di mana mereka ada sekolah khusus kan bagi anak-anak kan. Ada sekolah khusus bagi anak-anak untuk dilatih. Nah demikian juga di zaman sekarang ada saat atau saatnya sudah sedang applicable untuk kita memberikan pendidikan bagi anak-anak kita, orang muda kita, untuk sekolah di sekolah yang mana itu pengaruh daripada duniawi itu tidak ada gitu, atau tidak bebas terjadi gitu ya. Jadi di sini ada seperti keadaan atau situasi di saat itu ini ditulis bahwa adalah sangat direkomendasikan untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah kita sendiri, which is sekolah Advent gitu ya. Dan di mana sekolah itu firman Tuhan dijadikan landasan pendidikan. Itu seperti itu ya. Ini untuk masa anak-anak ya. Jadi intinya adalah besar sekali tanggung jawab yang diberikan untuk mendidik anak muda agar mendapatkan pendidikan yang baik, benar, jauh daripada pengaruh duniawi. Itu dia punya simple ya. Oke ya, thank you Kak. Betul. Ya. Puji Tuhan. Jadi ini yang saya mau tekankan lagi, yang tadi Kak Roy sudah tekankan, kita mau ya orang tua dan guru-guru, ini teachers, guru-guru, tidak memperkirakan besarnya pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Jadi bahasa Inggrisnya, parents and teacher do not estimate the magnitude of the work given them in training the youth. Jadi istilahnya sekarang mau tanya, saya sebagai orang tua atau guru lah, atau ada yang guru tapi bukan orang tua. Kita tahu nggak kita punya kerja itu seberapa besar itu tanggung jawab? Tahu nggak kita punya tanggung jawab? Waktu belajar mengenai pelajaran ini saya bilang, waduh, wow, I mean, Lord, I know, kita pikir kita udah tahu baca buku Child Guidance, Adventist Home. Ya ampun, ternyata dan kita baru rasa itu tanggung jawabnya itu banyak dan besar, dan waktu baca ini saya bilang that's right, betul. Sebenarnya kita itu nggak tahu betapa besarnya itu pekerjaan yang diberikan kepada kita. Tahu nggak ini kita punya tanggung jawab sebagai orang tua? Dan kenapa Ellen White kasih guru-guru? Karena kalau anak-anak sekolah, di sekolah,
itu kalau kita mau pikir ya, let's say mereka pergi ke sekolah jam 8, pulang jam 3 sore atau jam 2, seperti itu, 3-2. Itu sebagian hampir mereka punya seharian itu bersama-sama dengan guru. Jadi mereka melihat tabiat guru di sekolah gitu loh. Bagaimana guru didik anak-anak. Makanya waktu ada satu kutipan mengenai guru-guru, itu sangat perlu kehati-hatian juga dalam memilih guru-guru, nggak sembarangan saudara-saudara. Dan itu guru-guru yang dipilih itu memang betul-betul guru-guru yang sudah mengerti akan Tuhan, firman Tuhan, karena itu mereka akan transfer, mereka punya karakter, cara berbicara, cara mendidik ke anak-anak. Saya bilang, aduh, wow, ini memang benar-benar luar biasa ya. Jadi kalau misalnya saya homeschooling, saya punya anak-anak, ya saya sudah orang tua dan saya juga guru untuk mereka at the same time. Ngerti nggak betapa besar, pernah tahu nggak betapa besar ini kita punya pekerjaan dan tanggung jawab untuk training, nah ini lagi kan, training untuk melatih anak-anak muda, ngerti nggak? Sometimes sudah jadi orang tua, tapi kita nggak ngerti kita punya tanggung jawab itu betapa besar gitu ya. Dan semua pelajaran yang diberikan itu harus menjadi landasan, firman Tuhan itu harus menjadi landasan. Ini harus diulang-ulang. Firman Tuhan landasan, semua landasan. Nanti, aduh banyak. Jadi ini teori, nanti satu kali kelak kita akan masuk dia punya real application. Aplikasinya bagaimana sebenarnya. Kalian share apa yang kalian sudah bikin, saya akan share apa yang saya terima, saya sudah bikin, supaya kita semua maju sama-sama untuk mendidik anak-anak kita. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini? Sebelum Kak Edis baca, nanti habis itu Lali ya. Oh, Baik. Kak, nanti early baru Lali. Ya, silakan Ebing. Saya kira ini adalah satu hal yang perlu ditanamkan gitu, ditanamkan baik-baik gitu. Ini orang-orang tua dan guru-guru tidak memperkirakan besarnya pekerjaan yang diberikan kepada mereka dalam melatih kaum muda. Ini poin ini, aduh. Kita harus mengerti bahwa ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mendidik, itu adalah satu kesempatan yang besar sekali gitu. Apalagi menjadi kesempatan mendidik secara eksklusif ya, yaitu untuk anak-anak kita. Itu kesempatan itu besar sekali. Kita bisa bilang seperti yang kemarin kita bilang, Yesus itu bisa melaksanakan pekerjaannya di dalam menyelamatkan dunia, di dalam selaras dengan rencana Bapa dari kekekalan, itu adalah peran besar dari Maria sebagai ibu dan Yusuf juga sebagai ayah. Betul. That's right. Begitu juga Yohanes Baptis bisa menjalankan tugasnya menyiapkan jalan bagi Tuhan, ya, Zakaria Elizabeth. Begitu juga yang lain-lain gitu. Kita bisa melihat Musa bisa memimpin bangsa yang besar sekali, ya. Batu ini bangsa kepala batu. Itu karena peran dari ibunya gitu. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk mendidik anak muda, khususnya apalagi kesempatan eksklusif untuk anak-anak kita, kita harus ingat itu besar sekali gitu. Efek-efeknya gitu untuk anak kita. Sekali kita melalaikannya, sekali kita mengabaikan, sekali kita meremehkannya, akan ada banyak sekali kehilangan yang akan terjadi dan kita akan menyesal luar biasa nanti ya sudah di saat-saat terakhir gitu. Maksudnya kita udah dibinasakan dulu gitu. Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa. Kemudian kalau kita mau pahami tentang nilai country living, sebenarnya nilai utama dari country living di poin ini sebenarnya. That's right. Jadi kenapa kita country living? Poin utamanya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu sejalan dengan rencana Tuhan. Bagaimana mempersiapkan mereka nanti masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Jadi di dalam country living itu kita nggak hanya pindah tempat ya, tetapi ada satu sistem pendidikan yang kita harus jalankan di situ. Bagaimana kita memainkan peran pendidikan
yang Tuhan berikan kepada kita untuk anak-anak kita. Mhm. Memang kalau boleh sih, ini satu sistem, nggak cuma keluarga gitu. Mhm. Jadi sekali lagi ya, ketika kita belajar tentang country living, poin utama di dalam country living itu adalah pendidikan. Dan bagaimana orang tua itu mentransfer nilai-nilai kebenaran terhadap anak-anak mereka. Sehingga country living itu bermanfaat gitu untuk mendidik, mempersiapkan kita di dalam pekerjaan-pekerjaan yang nanti kita dipanggil yang lebih besar kepada dunia, kepada sesama kita. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Betul, betul. Thank you, Ebing. Jadi, mungkin ya yang kalau saya mau bilang itu, kalau kita itu lack of knowledge, kayak oke ya anak-anak, ya memang udah begini dah anak-anak, mungkin nanti besar. Kita itu kalau lack of knowledge mengenai anak-anak, kita nggak bisa berpikir betapa besar sekali pekerjaan untuk kita. Pas sudah lihat, baca Alkitab, Roh Nubuat, dengar ini, dengar itu mengenai anak. Langsung kayak wow, aduh, wow. Jadi dan betul ya yang Ebing bilang itu country living itu keluar dari kota besar itu salah satu cara untuk kita mendidik anak-anak. Karena kalau kita dekat dengan nature, anak-anak dekat dengan nature itu akan menceritakan akan karakter Tuhan. Jadi itu pengaruhnya sangat besar dalam pembentukan tabiat anak-anak juga. Ya, thank you Ebing. Jadi nanti pas kita mulai belajar dan kalian akan merasakan betapa, waduh, ini bukan main-main, ini jadi orang tua ini. Bukan satu hal yang simsalabim langsung jadi anak begini. Oh no, that's a lot of training, a lot of efforts, a lot of prayer, a lot of semualah nanti kita belajar ya. Oke, anyway, sebelum Kak Edis baca the next quotation, ada yang mau tambahkan lagi? Silahkan. Oke, kalau sudah tidak, kita melanjut ke kutipan berikut ya. Kak Edis bisa baca kalau kita pernah mau bekerja. Oke. Oke, thank you Kak. Oke. Kalau kita pernah mau bekerja dengan sungguh-sungguh, sekaranglah saatnya. Musuh menekan dari semua sisi, seperti banjir. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menyelamatkan anak-anak kita dari arus kejahatan. Tanggung jawab yang berada pada orang tua, guru, dan anggota gereja untuk melakukan bagian mereka dalam kerjasama dengan Tuhan lebih besar daripada yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Melatih kaum muda menjadi prajurit sejati Tuhan Yesus Kristus adalah pekerjaan paling mulia yang pernah diberikan kepada manusia. Oke, sampai situ dulu Kak. Gimana Kak? Any comment? Wow, ya ini ya. Tapi saya mau komen di atas sedikit dulu, boleh turun Kak? Absolutely, silakan. Ini dia, orang tua dan guru-guru ya tadi ya. Oke, nah sebenarnya kalau mendidik anak, saya sebagai contoh, nanti waktu saya dididik sama orang tua, itulah yang akan saya transfer kepada saya punya anak. Dan orang tua yang lalu atau orang tua saya mungkin lack of knowledge. Lalu saya lihat saya punya anak. Nah, jadi saya, waktu itu mami terlalu ketat. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Akhirnya saya sendiri yang jadi patron, jadi pola. Dalam kutip merontak, bebal, rebel gitu. Karena terlalu ketat, luar biasa. Dan saya nggak mau terjadi kepada saya punya anak. Nah, dari situ saya punya pengalaman diajar. Setelah mendapatkan pelajaran ini, jadi untuk kita mau didik saya punya anak, pegang teguh iman kepada Tuhan, dan juga jadikanlah anak ini teman. Bukan jadi servant yang disuruh-suruh, bikin ini, cuci piring, cuci kaki, tidur, seperti kasih perintah, bukan kasih didikan sama ini anak. Jadi itulah ya, jadi sayalah yang menjadi pola, dan apa yang akan saya transfer kepada anak, supaya tidak jadi seperti saya, dan
Jadi kombinasi ini yang luar biasa ya. Oke, nah itu dia ya. Saya sebagai orang tua gimana transfer kepada anak. Oke, lalu di sini kalau kita pernah mau bekerja dengan sungguh sekarang, oke. Jadi jangan tunda. Itu dia sesuai sekali ya. Jadi nyambungnya adalah kalau saya mau transfer, saya punya karakter, saya punya didikan, saya punya tanggung jawab. Sekarang jangan tunda-tunda. Karena kalau tunda, aduh nanti deh saya mau belajar dulu. Mau pastikan saya nih berilmu dulu, baru saya mau ajar, baru saya mau transfer. Di sini dibilang jangan tunda. Karena kalau mau tunda, keburu anaknya terlalu besar, sudah susah mau dibentuk. Ya. Oke, that's right. Iya. Lalu di sini musuh menekan dari semua sisi, itu dia. Jadi kalau kita tunggu, keburu anaknya dapat didikan, dapat interaksi dari luar, ini musuh nih, dia nggak akan lama-lama. Dia cepat, dia menekan. Dan karena dia juga tahu dia punya waktu sedikit, wow, lebih besar lagi dia punya tenaga, kekuatan. Untuk itu, kita raihlah ini anak-anak, kita rangkul mereka dengan kasih sayang, dengan minta kuasa Tuhan. Kalau sudah sempat, anak-anak kita sudah dewasa, sudah nggak bisa dibentuk lagi, ini dibilang kuasa Tuhan. Gunakan lutut. Ibu, memang kasih ibu tidak akan habis-habisnya. Itu nafas ibu adalah doa. Doa itu adalah nafas, itu unlimited. Oke. Dan ya tadi Kak Joy bilang, don't be surprised, akan ada sesuatu you'll be, berarti manjur ini ya, ini doa. Karena ada perubahan. Untuk itu, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena Yesus hanya sejauh doa. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menyelamatkan anak-anak kita dari arus kejahatan. Amin. Betul sekali. Tidak ada. Kita ini orang tua cuma alat kecil yang akan menjadi saluran kepada itu anak-anak dan anak-anak didik. Yang kebetulan saya cuma dipercayakan punya anak didik, bukan anak kandung, tapi anak didik. Dan itu luar biasa tanggung jawab. Di mana guru berlari, ada ungkapan, bagaimana ini? Guru berlari, anak-anak ikut atau, pokoknya anak-anak itu akan ikut pola, gaya, dan justru kesaksian dari orang tua. Miss Gladys, apa yang Miss Gladys bilang sama itu anak, dia ajar sama saya sebagai mamanya. Oh, Miss Gladys bilang begini, mestinya begini. Waduh, jadi saya juga, saya nggak bisa sembarangan mau mengucapkan kata-kata, dan tutur kata itu harus luar biasa, harus diatur sedemikian rupa. Tidak boleh ada kata-kata yang nanti akan masuk kepada ini anak, ke orang tua akan tegur guru. Miss Gladys, kenapa Miss Gladys bilang begini, anak saya sudah begini. Waduh, itu tamparan yang kuat itu. Oke, teguran yang kuat. Jadi dengan kuasa Tuhan, tanggung jawab ini, kata-kata, tutur kata, karakter yang kita salurkan kepada anak itu semua kuat kuasa Tuhan. Tidak lepas dari pengaruh dan kekuatan kita, dan minta supaya Tuhan juga memberi kebijakan dalam mendidik dan mengajar anak-anak kita ini. Dan bukan cuma orang tua, anggota gereja juga. Uncle-uncle, anti-anti, itu semua dididik untuk melatih anak muda untuk menjadi prajurit sejati Tuhan. Wow, kalau prajurit ini tidak jauh dengan disiplin. Waduh, bagaimana mau disiplin anak? Aduh, ini berat ya. Dan saya punya kesaksian, ya bukan anak tapi anak angkat. Saya mau coba disiplin, dan ini anak-anak sudah besar dan tidak mudah ternyata. Saya mau coba, mau disiplin dia bilang, saya didikannya bukan dari begitu, tapi saya bilang, oke, marilah kita berperkara, marilah kita diskusi.
kalau saya bikin peraturan, jadi supaya kamu enak jalaninya bagaimana? Kita berdoa dulu supaya dapat tuntunan dari Tuhan. Karena saya juga nggak mau pakai saya punya peraturan, biarlah peraturan Tuhan yang kita jalankan, ibu dan anak di sini. Oke, nah kalau sudah membawa Tuhan itu, baik saya dan anak juga ada sumber, ada panutan yang, oh Tuhan, kalau Tuhan Yesus bilang begini ya begini. Jadi bukan kata mami, bukan kata anak, ayo kita lihat apa yang Yesus lakukan di saat kita mendapatkan masalah ini. Jadi semua selalu sumbernya kita minta sama Tuhan, percayakan, dan Alkitablah yang kita jadikan untuk metode pendidikan untuk kita punya anak-anak didik dan anak-anak kandung. Begitu kira-kira, Kak? Iya, thank you Kak. Thank you so much ya Kak atas dia punya bacaan dan tambahannya tadi. Jadi ada satu poin yang kita mau, Kak Jill sudah baca, kita mau tekankan satu kali lagi. Dia bilang, tanggung jawab yang berada pada orang tua, guru, dan anggota gereja untuk melakukan bagian mereka dalam kerjasama dengan Tuhan lebih besar daripada yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Is greater than words can express. Jadi Ellen White mau ekspres dengan kata-kata tanggung jawab orang tua, guru, anggota gereja itu nggak bisa besar sekali sampai kata-kata pun nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata betapa besar tanggung jawab saudara-saudara. Dan kalau kita mau kerja dengan sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak, Ellen White bilang sekarang, Tuhan bilang sekarang, bukan besok, bukan lusa, do it now. Jadi kalau misalnya, kan orang lagi baru mau belajar, kita bacalah yang child guidance, fundamental of education, banyak sekali buku-buku yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Alkitab. Apa yang kalian dapat di situ, lakukan apa yang sepengetahuan kalian, dan dengan sungguh-sungguh Tuhan akan tambahkan gitu loh. Jadi, tanggung jawabnya ini bukan main-main ya, saudara-saudara. Sedangkan Ellen White aja nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata betapa besar itu tanggung jawab. Dan ini yang dibilang di sini, melatih kaum muda menjadi prajurit sejati Tuhan Yesus Kristus adalah pekerjaan paling mulia yang pernah diberikan kepada manusia. Jadi untuk training anak-anak muda untuk menjadi prajurit sejati, it is the most noble work, pekerjaan yang paling mulia, saudara-saudara. Jadi nggak ada lagi pekerjaan yang paling mulia yang lain yang bisa Tuhan percayakan kepada kita selain melatih anak-anak muda. Ini pekerjaan paling mulia yang pernah diberikan kepada manusia. Imagine that. Untuk melatih mereka ini pekerjaan paling mulia, saudara-saudara. Jadi kalau ini pekerjaan paling mulia, we have to know bagaimana untuk training anak-anak menjadi pekerja atau prajurit sejati untuk Tuhan ya. Dan yang tadi Kak Eris ada mention yang misalnya orang tua terlalu strict atau apa. Jadi kita pingin share sedikit aja. Jadi untuk mau didik anak-anak, kita dapati sendiri bahwa ternyata orang tua itu pun bisa ekstrim. Satu ke ekstrim sebelah kiri, satu ekstrim ke sebelah kanan. Satu terlalu keras, satu terlalu, you know what I'm saying? Jadi yang terlalu keras itu kayak kita mau training anak-anak kecil itu seperti binatang ya. Itu yang Ellen White bilang. Harus begini, ini peraturannya sangat kaku. Jadi mereka itu hasilnya juga nanti kita akan belajar di situ. Orang tua juga yang tidak ada aturannya, yang hanya sayang dia punya anak, dia punya ujung-ujungnya dua-dua itu mengerikan dia punya hasil. Jadi sekarang bagaimana caranya untuk didik anak-anak yang tidak ke ekstrem kanan, tidak ke ekstrem kiri. Jadi ada satu yang kita ingin tekankan, yang selalu ditekankan dalam pelajaran itu dan berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat adalah anak-anak kita harus selalu tekankan the power of choice. Power of choice. Jadi kalau mau didik anak pun, mau didik anak-anak pun harus bilang pagi-pagi, oke, ini ada pilihan. Kalau kamu bikin ini,
hasilnya ini. Kalau kamu tidak disobey, hasilnya ini. Jadi kita ingatkan anak-anak, oh kalau kamu enggak, jadi harus remember yang sudah dibilang, remember misalnya Oren, remember, Mami tell you tadi, Oren punya choice, kalau Oren obey, Oren nggak akan dapat rod itu di training nanti kita kasih tahu, nggak dapat kayen, nggak dapat time out. Jadi Oren has to choose. Itu Oren punya pilihan. Jadi anak-anak mulai ditanamkan dalam pikiran mereka, they have the power of choice, dan pilihannya itu kita harus direct, bukan untuk seperti binatang, harus begini, tapi mereka ditanamkan bahwa mereka obey pun karena mereka pilih untuk begitu. Mbak, nanti ya kita akan coba share gitu. Jadi saya pikir, oh kenapa sometimes anak-anak rebel karena terlalu ekstrim orang tua. Memang betul, kalau kita terlalu ekstrim, anak-anak akan rebel. Kalau kita juga nggak ada peraturan, hasilnya dua-dua nggak bagus dia punya the end result. Jadi gimana orang tua yang in the middle gitu. Nanti pas kasih itu kita akan coba share kutipan Ellen White yang mana orang-orang tua juga sudah bikin hal seperti itu. Jadi anak-anak nggak merasa seperti di-treat seperti kayak orang yang masuk di army gitu, terlalu disiplin jam segini dan no, nggak, we cannot train anak-anak kecil seperti itu. Anyway, ada yang mau kasih tambahan sebelum kita baca the last quotation? Ada beberapa kutipan yang sangat penting kita mau share, tapi saya rasa waktunya sudah nggak cukup. Ada yang mau kasih tambahan di sini sebelum kita baca the last quotation? Ya, Ya, silakan Li. Go ahead. ini tanggung jawab kan, ini dia bilang tanggung jawab orang tua, guru, dan anggota gereja. Jadi kadang-kadang pikir tanggung jawab orang tua dan guru saja kan. Ini ada juga anggota gereja atau sahabat-sahabat lah ya. Oh iya. Jadi kayak misalnya di gereja ada anak lari-lari, dan bukan anak kita, itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk bisa mendidik dia kan. That's right. Atau teman-teman kita juga misalnya kita punya anak ini, terus maksudnya teman-teman juga berhak untuk tanggung jawabnya, misalnya dia ada suatu kesalahan, memang berhak juga untuk meluruskannya atau mendidik anak, walaupun itu bukan anak kita ya. Itu salah satu itu anggota gereja itu ya. Tanggung jawab kita semua ya, makanya mendidik dia bukan cuma satu orang, tetapi ada banyak orang ya yang menjadi tanggung jawab. Betul sekali. That's right. Betul itu. Jadi kita sebagai teman-teman, kalau kita lihat sesuatu, kita juga punya tanggung jawab untuk kasih tahu kepada orang tua atau bisa bicara secara pribadi. Itu tanggung jawab kita sebagai teman-teman, anggota gereja, sahabat-sahabat untuk mendidik anak-anak. Jadi memang anak-anak ini need a whole village to raise the children. Butuh satu kampung untuk membesarkan anak-anak. Betul sekali itu. Ada yang mau kasih tambahan? Silakan. Ebing. Halo Kak. Oh iya, Wanda, silakan Wan. Go ahead, Wan. Oh iya, thank you. Jadi kita mau sedikit kesaksian aja sih ini. Oke. Jadi kita mungkin kita share sedikit lah ke Kak Joy waktu itu. Jadi sebenarnya waktu ini kita akhir-akhir ini memang agak, waktu kita bilang juga ya waktu sekolah sahabat ini, kita bilang kan, aduh kayak kita lihat kita punya anak si Faith, jadi kayak makin besar kan, kayak mulai ada tantangan secara kita pribadi ya, kita mulai, bukan berarti kita ada tantangan selama ini, jadi kayak kita rasa semakin besar ada lebih tantangan yang lain lagi gitu. Jadi kita sudah kayak, aduh Tuhan, bagaimana ya kita ini mau mulai dari mana ya? Jadi itu hanya ini dalam kita punya diri sendiri, dan kayak, aduh kita mau mulai dari mana ya? Kayak banyak lah yang kita hadapi dengan dia gitu kan. Nah terus kita nggak tahu ya, tiba-tiba sudah mulai dengan ini, dan Kak Joy sudah mulai sharing. Kita bilang apakah ini? Jadi kayak sempat kayak
hopeless begitu Dang. Jadi Iya. bukan berarti maksudnya bagaimana ya, maksudnya dari Oh kita ya, punya I know. pergumulan sebagai anak, sebagai ibu gitu. Jadi itu Dang. Tapi kita cuma bilang, Tuhan bagaimana ya, ini selalu berdoa gitu, berikan kita juga kesabaran, karena memang mesti sabar gitu jadi orang tua gitu kan. Bodoh itu. Jadi itu jadi kita bilang, Tuhan akhir-akhir ini kan waktu Kak Joy mulai sharing itu, waktu pertama kali Kak kasih kesaksian itu kayak, That's right. oh Tuhan kayaknya ini apakah ini jawaban doa gitu kan, karena kayak selama ini kan memang betul kayak Kak Joy suka sharing kan, oh ya kita mesti baca buku-buku child guidance, mesti baca ini, betul, tetapi kalau kayak enggak pernah ada kita mau bahas sama-sama begitu. Iya. Apakah seberapa pentingkah ini pelajaran ini gitu. Jadi buat kita kayak, oh wow, berarti makin kesini baca kutipan-kutipan ini, jadi kayak aduh memang ini betul-betul memang orang mesti belajar gitu. Jadi selama ini kayak berpikir seberapa penting Kak ini Dang gitu. Kita juga pernah baca kutipan bilang, mungkin teman-teman juga pernah baca, dibilang itu mau jadi satu masyarakat di dalam satu negara itu mau berkelakuan baik itu dimulai dari keluarga, dari rumah tangga, bagaimana itu anak itu dididik, begitu dia masuk ke lingkungan bersosial dengan sesama, kalau dia punya didikan bagus, begitu otomatis begitu dia masuk ke lingkungan yang lebih besar dari dalam keluarga kecil, kemudian keluarga besar, kemudian bermasyarakat, kalau dia punya prinsip yang ditanamkan itu so bagus, pasti otomatis di mana dia berada dia akan berkelakuan baik gitu. Maksudnya prinsip yang benar itu akan dia buat terus gitu. Jadi memang betul ya, semua katut dimulai dari keluarga, dari bagaimana orang tua mendidik anak itu. Jadi kita secara pribadi terasa nggak ada yang kebetulan, buat kita ini benar-benar puji Tuhan, dan kata terlambat itu memang nggak ada ya. That's right. Itu Betul. yang penting intinya mulai saja dulu. Iya, gitu. iya itu dia. That's right. Itu dia. Jadi itu nih kita sangat ini sih pribadi exciting untuk mau belajar ini, untuk orang sama-sama, dan orang istilahnya kalau dalam keluarga orang mulai dengan pertolongan Tuhan, orang mulai mempraktikkan ini, pasti orang akan begitu orang ketemu akan saling sangat menguatkannya satu dengan yang lain, istilahnya. Oh ya kita sudah berhasil di sini. Aduh, betul, kita masih berjuang di sini kayak gitu. Itu sih. Iya, itu. Wow. Puji Tuhan. Thank you. Puji Tuhan, Wan. Thank you. You know what? Mau tambah sedikit, Anda punya pengalaman testimoni sebelum kita baca ini. Jadi kita juga sebagai ibu begitu ya. Jadi kita pikir, wah kita sering suka kasih Bible study, pelajaran nubuatan, pelajaran ini itu. Sometimes kita berpikir kita punya anak ini bagaimana gitu. Sometimes kita punya mama bilang begini. Oke, kalian perhatikan kita punya kata-kata. Iya, jangan cuman kasih Bible study ke orang lain, terus anak-anak sendiri lupa. Kita bilang, waduh itu rebuke sekali di kita punya muka kayak, oh man. Jadi tapi kita bikin, tapi apa yang kita bikin yang kita tahu gitu. Kita nggak bikin yang kita nggak tahu ya. Jadi iya Kak, sama Kak. Bilang, wah itu, aduh. Sampai terus kita lihat kita punya anak-anak growing, masih kecil-kecil ini, terus ada orang-orang yang sampai orang tua bilang gini, oh anak kecil lain lagi dia punya itu, kalau sebesar oh lain lagi, oh nggak, dia kalau dong sebesar sebegini, begini, itu membuat kita ketakutan setengah mati sama kita punya anak, ketakutan, Tuhan kalau anak-anak jadi gini. Kalau anak-anak jadi gini, terus saya punya 3, waduh. Punya 3, wow, istilahnya mati deh gue gitu. Jadi sometimes sampai come to the point yang Wanda bilang itu kayak hopeless. Hopelessnya kayak Tuhan kita sudah baca ini, kita sudah terapkan begini, kok nggak sampai di titik di mana yang saya mau saya punya anak-anak begitu. Ini gimana sampai kita cry inside my heart. Aduh Tuhan ini gimana ini Tuhan sampai. And God knows, sampai sometimes kalau after kita kasih Bible study, saudara-saudara, terus
saya punya anak-anak ada sesuatu lah. Terus saya langsung misalnya kayak emosi, terus kasih keluar saya punya emosi. Sometimes saya komplain sama Tuhan. Tuhan, I'm think kita itu nggak layak untuk kasih Bible study, kita nggak layak untuk kasih gini. I better quit dan kita better coba fokus di kita punya anak-anak. Sometimes kita bilang begitu, Tuhan, I don't know what else kita mau bikin. Sampai kayak gimana ya Tuhan, ini bagaimana ini, begitu ya. Kita punya crying inside my heart, dan kita ngerti kalau Wanda bilang apa, I know exactly what she's talking about, karena kita juga merasakan hal yang sama gitu, kewalahan, ini gimana ini begini, mau bikin tapi nggak tahu secara prakteknya itu bagaimana. Udah banyak baca child guidance, banyak sekali teori, tapi praktek detail-detail itu gimana Tuhan gitu. Dan akhirnya dapat aduh, saya bilang, oke Lord, I think ini yang waktu kita kasih Bible study, kita berdoa sama Tuhan, kita bilang sudah forget about it, kita lebih fokus di anak-anak. Akhirnya memang betul, Tuhan dengar setiap doa dari ibu, apalagi doa dari yang sungguh-sungguh. Pasti itu dijawab. Dan waktu mulai anak-anak, saya mulai coba praktekkan apa yang kita tahu, I can see the result. Terus kita bilang, aduh kita mau share ini apa enggak? Jangan dulu lah, kita tunggu dari Roh Suci bilang lah di mana waktunya, lebih kasih more impression Lord, kapan kita bisa share apa. Pas belajar Wahyu 18 ini kita nggak prepare ya untuk anak-anak. Waktu belajar Wahyu 18 cari kutipan untuk kasih lengkap, Tuhan kasih yang anak-anak. Well, oke, I think Tuhan udah kasih impression yang mana betapa pentingnya dan harus dimulai. At least start, then Tuhan akan tuntun langkah demi langkah untuk anak-anak ya. But anyway, hanya tambahan sedikit testimoni, kita akan baca terakhir. Ini terakhir. Dari sambungan tadi yang Wahyu 18 mengenai anak-anak. Dalam adegan penutup dari sejarah bumi ini, banyak, saudara, banyak dari anak-anak dan orang muda. Ini bukan sedikit, banyak dari anak-anak dan orang muda ini akan membuat orang tercengang dengan kesaksian mereka tentang kebenaran yang akan dibawakan dalam kesederhanaan namun dengan roh dan kuasa. Wow, banyak anak-anak akan kasih, mereka punya testimoni dengan bahasa sederhana tapi dengan roh dan kuasa dalam adegan penutupan sejarah bumi. Oke? Mereka telah diajari takut akan Tuhan. Ini dia, untuk jadi gini mereka sudah diajar takut akan Tuhan, dan hati mereka telah dilunakkan oleh belajar Alkitab yang cermat dan penuh doa. Ini kuncinya ya. Sudah belajar takut akan Tuhan, belajar firman Tuhan, penuh doa, mereka punya kehidupan. Dan ini tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Dalam waktu dekat, banyak anak, akan dianugerahi dengan roh Tuhan, outpouring of the Holy Spirit, dan akan melakukan pekerjaan dalam memberitakan kebenaran kepada dunia yang pada saat itu tidak dapat dilakukan dengan baik oleh anggota gereja yang lebih tua. Aduh, wow. Saudara-saudara, jadi anak-anak nanti akan kecurahan Roh Kudus nanti dalam adegan penutup sejarah bumi ini. Banyak, Ellen White bilang banyak. Dan pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh anak kecil, karena di saat itu tidak bisa dilakukan dengan baik oleh anggota gereja yang lebih tua. The older members of the church. Ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi saudara-saudara, ini intinya, salah satu intinya. Kita harus ajar anak-anak takut akan Tuhan, mereka suka Alkitab, cerita-cerita Alkitab, harus diajar berdoa, harus diajar berdoa bangun tidur, mau makan, mau lakukan apapun. Sedangkan kita sekarang mau panis anak-anak pun, they have to kneel down with me and pray before mereka kena punishment. Itu, dan kalau ada sesuatu berkat atau apa, belajar berdoa untuk give thanks to the Lord. Mereka harus hidup dengan doa. Dan kita kasih kesaksiannya sedikit sebelum tutup. Ada satu kali yang memang kita udah benar-benar kesal sama Orion. Ini kayak udah melampaui saya punya batas kesabaran begitu. Jadi biasa kita kalau panis kita kneel down, bertelut dan berdoa terus panis mereka.
karena ini udah batas kesabaran, ini saya punya diri yang harus diajar, oke? Jadi pas kita udah mau pukul Orion bilang, "Mami, pray dulu." "Mami, we need to pray." Oh, aduh, saya bilang, "Aduh Tuhan, ini udah teguran yang besar di kita punya muka yang mana, Mami pray." Oh, oke, that's right. Jadi karena emosi sudah meluap-meluap, udah pingin aja mau dipanis Orion yang malah ingatkan, "Mami pray." Oke, pray. Pas waktu pray, saudara-saudara, saya punya saya punya emosi, let's say udah level 100%, waktu di pray itu langsung calm down. Saya bilang, Tuhan, ini anak kecil yang tegur kita untuk berdoa sebelum dipanis. Oh wow, and you guys, waktu praktekkan hal-hal yang kita dapat, aduh, I can see anak-anak itu bisa absorb semua yang kita ajar, cepat sekali mereka bisa get it. Dan kita ajar anak-anak, kalau bicara don't scream, oke? Don't scream sama mami, bicara pelan-pelan sama daddy, apa. Dan kalau waktu kita emosi, sometimes itu kita punya nada sudah tinggi. Pernah kita udah marah sama orang, kita punya nada udah tinggi, tahu nggak orang bilang apa? "Mami, don't scream." Aduh, you guys, I'm telling you, anak-anak yang sekarang sudah didik orang tua, ingatkan orang tua. Dan itu satu teguran yang praise the Lord, oke? Praise the Lord. Saya didik anak-anak, anak-anak didik saya. Sometimes kalau kan kita di rumah kalau scream atau apa suka pakai Cayenne. Oke, Cayenne, taruh Cayenne. Kalau Junior nangis kan sana dia sudah scream, sudah nangis teriak. Orang sama Jose, "Mami, Junior get Cayenne." Junior dikasih Cayenne. Aduh, mereka tahu, they know exactly what to do. Mereka tahu apa yang mereka expect. Dan sometimes kalau mereka udah tahu kalau mereka bikin salah, mereka dipanis. Sometimes kalaupun kita nggak lihat mereka bikin salah, mereka kasih tahu. "Oh, Mami, Orion bikin ini. Mami, Orion ini. Mami, Orion time out." Aduh, amin. Well, kita punya anak-anak belum sampai di poin yang kita mau, oke? Yang Tuhan mau, bukan saya mau. Tapi I can see, kita sudah bisa lihat banyak sekali perubahan yang terjadi dengan pelajaran ini dan puji Tuhan, oke? Dan saya punya harapan adalah anak-anak kita semua bisa kecurahan Roh Kudus tanpa batas kalau Tuhan izinkan mereka untuk menjadi alat Tuhan nanti waktu Wahyu 18 malaikat yang lain turun dan bumi dipenuhi dengan karakter Tuhan. Oke, I think that's it for now. Masih ada lagi tapi it's okay, kita lanjutkan next time karena waktunya juga sudah habis. Oke, ada teman-teman yang mau kasih tambahan atau poin sebelum kita berdoa? Iya, Kak. Iya, silakan. Ini kesaksian dari James tentang faith. Karena setelah orang punya English class, selalu Faith bilang, "Auntie, after the class, is it okay? I would like to speak to Uncle James." Sure, but let me check ya. Kalau Uncle James available, dia Auntie will call him. Oke. Lalu saya lihat, oh Uncle James lagi di internet. Tahu-tahu James datang. "Yes, Faith, I'm available." Oke. Nah, disitulah mereka bercakap-cakap. Wow. Dan ya percakapan ini entah bagaimana langsung Faith bilang, "Oh iya itu third angel messages, Uncle James." Lalu dia mengajar third angel message. Uncle James said, "Wow, ini anak genius atau apa?" Saya tercengang-cengang, saya berhenti. Oh, wow. Aduh, berdiamlah ini Uncle James. "Okay, Faith, go on. Continue. I would like to hear what third angel messages." Dia seperti, jadi ini anak-anak nyimak walaupun mungkin Faith ya di sebelah atau anak-anak. Oh iya. Mereka nggak seperti orang duduk pay attention. Mereka walaupun mereka activity tapi mereka punya pendengaran. Iya. Apa ya, seperti parabola walaupun mereka di jauh di sana, they listen. That's right. Iya, James bilang, "Aduh Gladys, ini anak hati-hati.
umur 16 dia sudah di college dia ini. Bisa-bisa dia sudah mengajar. Ini dia, wow. Jadi ini luar biasa ya, Tuhan akan pergunakan mereka. Dan saya sudah lihat di faith ini. Oke. Kak Wan, I didn't mean to something like bikin gimana, tapi ini real testimony yang kita dapatkan dari ini anak. Orang belum tentu bisa jelaskan kepada orang yang lebih tua dan lantang lancar sekali. Oke, menjelaskannya. Nah, ini dia Tuhan akan pergunakan yang umur demikian untuk spread out the truth. Praise the Lord. Thank you. Dan anak-anak kalau explain mereka kan simple mind, nggak complicated, saudara-saudara. Jadi Tuhan akan gunakan simple mind untuk, oh wow, Alkitab so simple and it's so beautiful. Kenapa orang lebih tua nggak bisa? Karena pikirannya too complicated, terlalu banyak PCI, terlalu Alkitab, terlalu dibikin belit-belit, susah untuk dimengerti, kayak hanya orang sekolah yang harus. Anak-anak simple, saudara-saudara, and they can teach people. Orang sampai tercengang-cengang. Wow, itu Kak belum kecurahan Roh Kudus. Gimana kalau kecurahan Roh Kudus? Aduh, bayangkan saja ya. Amin. Amin. Wow, hebat, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Jadi ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada, puji Tuhan, kita bisa share sedikit. Oke. Jadi dengan kutipan inilah yang mendorong kita. Oke, Lord, I think this is the time to share. Saya juga lagi belajar. Kita semua akan belajar sama-sama. Untuk bagaimana kita semua orang tua, guru, anggota gereja, nggak ada yang nggak terkecuali ya untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa, forget about kecurahan Roh Kudus. Walaupun nggak kecurahan Roh Kudus, Tuhan mau mereka istirahat sebelum Sunday Law atau time of trouble, whatever, tetap kita harus didik anak-anak untuk menjadi sama seperti Kristus dalam karakternya, walaupun mereka masih kecil, untuk dipersiapkan dalam kerajaan surga. Oke, kita akan tutup kita punya Bible study pada saat ini.